Selamat bertemu para siswa SMA MA yang baru lulus dan alumni yang khususnya akan mengikuti SIMA UI 2021 seminggu lagi. Kita lanjutkan pembahasan kita ke matematika IPA. Paket yang berikutnya adalah pertidaksamaan. Ya, ada 2 part ini, 5 soal kalau nggak salah. Nah, soal pertama ini tidak kita bahas, saya hanya ingin menceritakan bahwa untuk pertidaksamaan nilai mutlak yang terdapat di SIMA UI 2020, jadi biasanya dia keluar 1 soal ya, biasanya. Kebetulan di 2020 dia keluar pertidaksamaan nilai mutlak, gabung dengan akar. Ya. Ini sudah kami bahas di pembahasan SIMA UI 2020 Matematika IPA part 2 nomor 5. Jadi silakan Anda tonton. Saya sudah membahas SIMA UI 2020 Matematika IPA 7 part itu ya, semuanya. Ini adalah part 2 nomor 5. Oke, sekarang kita akan bahas soal yang pertama. Jika grafik fungsi kuadrat, jadi ini pertidaksamaan yang diaplikasikan ke fungsi kuadrat ya. Fx sama dengan A min akar 2x kuadrat tambah A min akar 2x plus A min 1 selalu berada di bawah sumbu x. Ya. Jadi Anda sudah tahu fungsi kuadrat itu grafiknya berupa parabola. Ya, di sini dibilang selalu di bawah sumbu x. Ya. Jadi kalau ini sumbu x, grafiknya di bawah sumbu x selalu berarti pasti mencapai maksimum ya. Terbuka ke bawah ini pasti. Ya. Sehingga dia selalu positif. Ya, selalu negatif, berada di bawah sumbu x berarti selalu negatif dia, ya toh? Untuk a lebih kecil m, ya jadi fungsinya ini, ya kalau Anda lihat ya, kalau saya tulis lagi, fungsi x-nya ini adalah a min akar 2 x kuadrat ditambah a min akar 2x ditambah a min 1, ya seperti itu. Nah, A-nya ini katanya lebih kecil dari M. Berapakah nilai 3M? Gitu. Nah, ini kita tidak bisa pakai cara coba-coba ya. Agak sulit kita pakai cara coba-coba. Karena ini bukan X jawabannya. Ya, tapi koefisien. Jadi kita harus kerjakan secara biasa. Nah, Anda sudah tahu ini adalah definite negatif. Selalu di bawah sumbu X itu adalah definite negatif, dan definite negatif itu syaratnya ada 2. Syarat yang pertama itu koefisiennya harus lebih kecil 0, karena terbuka ke bawah ya, mencapai maksimum. Mencapai maksimum itu koefisien dari A di sini koefisien X kuadrat ya. Nah, bukan A ini, makanya saya coret di bawahnya ya. Ini maksudnya koefisien dari X kuadrat. Yang kedua, dia tidak punya nilai 0, sehingga diskriminannya harus negatif. Nah, ini 2 syarat ini harus dipenuhi. Ya, dan, jadi ini dan ya, 2 syarat ini harus dipenuhi. Syarat yang pertama, A-nya lebih kecil 0. A itu koefisien X kuadrat, yang ini nih. Ini tuh A. Kalau ini tuh B, koefisien X. Dan ini bilangan tetap C. Ya. Jadi kalau Anda masukkan, A-nya itu A min akar 2. Jadi A min akar 2 lebih kecil 0. Jadi syarat pertama ini kita dapat jawaban A lebih kecil dari akar 2. Nah, ini harus kita gabung nanti dengan syarat yang kedua. Dan solusinya harus diambil yang lebih kecil. Ya, ini solusinya. Yang kedua, diskriminan harus lebih kecil 0. Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Harus lebih kecil dari 0. Ya. B itu ini. Jadi A min akar 2 kuadrat ya, dikurang 4. Jadi ini B ya. A-nya itu ini. Dikali C. Jadi ini kali sini. A min akar 2, A min 1. Harus lebih kecil 0. Nah, ini jelas pertidaksamaan kuadrat. Ya, pertidaksamaan kuadrat ini. Kita harus cari harga nolnya. Nah, ini kebetulan sama ini. Ya, jadi bisa dikeluarkan. A min akar 2 kita keluarkan. Ya, maka ini sisanya A min akar 2. Oke. Ya, saya kurung. Dikurang. Ini sudah keluar. Berarti sisa 4 kali A min 1. Nah, ini lebih kecil 0. Sudah ada 2 faktor ya. Jadi ini harga 0 yang pertama, ini harga 0 yang kedua. Tapi kita hitung aja lah. Ya.
Kita hitung dulu ini kan. Ini min 4A ya. Min 4A ditambah A, jadi min 3A. Kemudian ini min akar 2, min 4 kali min 1 plus 4. Begini. Lebih kecil 0. Nah, kemudian kalau kita mau pakai cara kita yang biasa, koefisien dari pangkat paling tinggi itu ini kan, A kuadrat ini kan. Nah, ini pangkatnya negatif. Koefisiennya negatif. Maka kita harus positifkan. Makanya kita kalikan negatif ini. Maka hasilnya adalah negatifnya kita masukkan ke sini. Tapi hati-hati, tanda lebih kecilnya akan berubah jadi lebih besar. Ya. Ini tetap A min akar 2. Nah, tanda negatifnya kita masukkan ke sini. Jadi ini jadi 3A min kali min plus akar 2 min kali 4 min 4. Begini. Nah, ini harga 0 yang pertama, ini harga 0 yang kedua. Kemudian Anda tahu, kalau lebih besar Anda sudah tahu, jawabannya nanti akan A lebih kecil dari yang terkecil, kan gitu ya. Atau A lebih besar dari yang terbesar. Karena ada dua nilai nanti ini kan, ada dua nilai. Ya, maka kalau untuk lebih besar jawabannya selalu A lebih kecil dari terkecil, atau A lebih besar dari terbesar. Kalau ini tandanya lebih kecil 0, maka A-nya harus ada di antara yang terkecil dan terbesar. Jadi nggak perlu garis bilangan lagi ya. Pertidaksamaan kuadrat seperti itu. Asal koefisien dari pangkat paling tinggi positif. Makanya kita positifkan kan. Kalau Anda lihat ini kan positif ini. 3A kuadrat. Jadi harga 0 kita dari yang pertama ini jelas harga 0 ya. Kita cari harga 0 sekarang. Sebelum menggambar, nggak usah gambar garis bilangan. Ya. Harga 0-nya A min akar 2 sama dengan 0. Maka kita temukan A sama dengan akar 2. Ini harga 0 yang pertama. Sekarang harga 0 yang kedua ini. 3A plus akar 2 dikurang 4 sama dengan 0. Ya, ini harga 0 yang pertama. Ini berarti 3A, pindah ini ke sana, 4 dikurang akar 2. Ya, jadi A-nya sama dengan 4 kurang akar 2 per 3. Nah, ini harga 0 yang kedua. Nah, kita nggak perlu gambar di garis bilangan. Karena jawabannya pasti A lebih kecil dari yang terkecil. Ya, selalu gitu kan. Atau A lebih besar dari yang terbesar. Ya, harga 0-nya ada 2. Jadi kita cari yang kecil mana kita taruh di sini, yang besar mana kita taruh sini. Tidak usah pakai garis bilangan kalau pertidaksamaan kuadrat. Asal, perhatikan, koefisien dari A harus positif. Koefisien dari A pangkat paling tinggi ya. Koefisien A kuadrat. Kalau di pertidaksamaan kuadrat, koefisien A kuadratnya ini harus positif. Nah, ini kan negatif. Makanya kita kalikan negatif supaya positif. Nah, di sini kan positif dia koefisiennya. 3A kuadrat. Positif 3 kan. Nah, kalau ini sudah dipenuhi, koefisien A kuadrat ini 3, dan tanda di sini lebih besar 0, maka jawabannya A lebih kecil terkecil atau A lebih besar terbesar. Tapi kalau ini tandanya lebih kecil 0, pertidaksamaan terakhir ya, maka A jawabannya di antara terkecil dan terbesar. Oke, itu Anda bisa saksikan di video saya, juga ada di dalam situ ya, untuk kelas 10. Ya, oke. Jadi sekarang kita masalahnya nggak tahu karena ini akar, mana yang lebih besar ya, didekati aja. Anda sudah tahu 1,5 kali 1,5 itu 2,25. Ya mungkin Anda hafal. Jadi ini kira-kira 1,4. Ya, kalau Anda kalikan ini 1,96. Kira-kira 1,4. Nah ini kalau kita hitung, kira-kira aja 4 dikurangi 1,4 dibagi 3. Ini kalau Anda kurangi berapa ini? 2,6 dibagi 3. Ini 1, ini 2,6 dibagi 3 pasti lebih kecil 1 kan? Berarti ini lebih kecil. Ya, ini akan lebih kecil. Ini lebih besar. Ya, 2,6 per 3 kan nggak nyampe 1. Ini 1,4. Jadi nanti jawabannya A lebih kecil dari yang terkecil. Yang terkecil itu ini. 4 min akar 2 per 3. Atau A lebih besar dari yang terbesar. Akar 2. Nah, inilah jawaban yang kedua. Jawaban yang pertama ini jawaban yang kedua. Nah, kemudian harus diiriskan. 1 dan 2, dicari irisannya. Maka kita gambar baru di garis bilangan. Akar 2 tempatkan di sini. Ya.
Akar 2 tempatkan di situ. Ini lebih kecil, berarti jawaban 1 itu ini. Ke kiri ya. Ini jawaban 1. Oke. Ya, sekarang jawaban 2. Ini harus sama garisnya ya. Ini tadi Anda sudah tahu ini lebih kecil ya dari akar 2. Jadi dia ada di sini. Ini adalah 4 min akar 2 per 3. Lebih kecil berarti garisnya ke kiri. Nah, ini yang kedua. Atau lebih besar akar 2. Ini akar 2 nih. Atau ini. Nah, ini juga nomor 2. Maka jawaban yang benar adalah yang dilalui oleh 2 garis. Dan yang dilalui oleh 2 garis adalah yang ini. Ya, 4 min akar 2 per 3 ke kiri. Ya, jadi solusinya adalah X lebih kecil dari 4 dikurangi akar 2 per 3. Nah, ini solusi daripada fungsi ini. Solusi dari fungsi ini. Selalu berada di bawah sumbu X. Maka solusinya X nilainya 4 dikurang akar 2 per 3. Nah, seperti tadi kita lihat bahwa solusinya harus A lebih kecil M. Ya, ini A, sorry, bukan X. A. Ini kan persamaannya dalam A. Tuh, dalam A kan. A. Nah, solusinya harus ini. A lebih kecil M. Ini sudah diketahui. Dengan demikian nilai M itu adalah sama dengan 4 min akar 2 per 3 ya. Dengan demikian nilai M adalah 4 min akar 2 per 3. Nah, yang ditanyakan 3M kan. 3M tinggal dikalikan ke sana tuh. Jadi 3M sama dengan 4 min akar 2. Seperti ini. Ya, 3M sama dengan 4 min akar 2. Ini jawaban D. Tidak bisa kita coba ya. Penyelesaiannya harus sudah seperti ini. Ya, hanya pertidaksamaan kuadrat. Oke. Nanti di soal SIMA UI 2017 atau 2018, soal ini sudah pernah keluar. Cuman dia bukan selalu di bawah sumbu X, tapi selalu di atas sumbu X. Ya, nanti Anda lihat saja pada part 2 nanti. Sekarang kita menghadapi part 2 ya. Nomor 2, sorry. Nomor 2. Penjelasan dari pertidaksamaan. Nah, ini ada harga mutlak, ada akar. Ya, kalau Anda selesaikan ini dengan cara esai, itu cukup lama. Ya, itu pun kalau Anda tahu sifat-sifatnya ya. Cukup lama. Nah, ini kalau Anda lihat X-nya jawabannya diketahui. Dan mudah kita bedakan. Ya, kalau Anda lihat aja ini akar 5 kurang 2. Ini kurang 1, berarti ini lebih besar dari ini. Ini lebih besar dari ini. Akar 5 plus 1 tentu lebih besar dari akar 5. Akar 5 plus 2 pasti lebih besar dari akar 5 plus 1. Jadi mudah kita bedakan. Jadi kenapa kita tidak pakai cara coba-coba ya? Jadi kita pakai teknik cara coba-coba karena solusinya diberikan. Solusi di sini artinya pertidaksamanya dalam X, jawabannya juga dalam X pilihannya. Cara coba karena solusi diberikan pada pilihan. Solusi diberikan pada pilihan. Ya, jadi kalau Anda menghadapi jalan buntu untuk cara itu, justru ini yang benar. Lebih cepat. Ya, karena solusi diberikan pada pilihan. Ya, coba. Sekarang Anda gambar ya pilihannya. Tinggal digambar aja. Gambar pilihan pada garis bilangan. Gambar pilihan-pilihan pada garis bilangan. Ya, tentu yang kecil di kiri. Nah, ini paling kecil ini kan akar 5 kurang 2. Ini akar 5 kurang 2 di sini. Ya. Ini akar 5 kurang 1. Ini akar 5. Ini akar 5 plus 1. Dan terakhir, akar 5 plus 2. Ya, kalau kita gambar dari sini, akar 5 min 2 lebih besar. Atau kita gambar dari sini aja lebih enak ya. Akar 5 plus 2 lebih besar. Ini gini. Nah, ini pilihan E. Kemudian pilihan D yang ini. Nah, ini pilihan D. Pilihan C yang ini. Akar 5. Kemudian pilihan B yang ini. Dan akhirnya ini pilihan A. Nah, ini kan mudah ya. Kalau Anda lihat, ya, kalau di daerah ini Anda cek, Anda periksa ya semuanya memenuhi. E ada, D ada, C ada, B ada, A ada. Jadi jangan mulai dari sini nih.
Jangan juga mulai dari sini, kalau di sini nggak ada yang memenuhi. Kalau Anda daerah sini, dan ini sama dengan boleh lagi. Enak kan? Pas sama dengannya nanti kita pilih kalau bisa. Ya toh? Ini boleh sama dengan. Nah, Anda lihat. Kalau saya pilih daerah sini, ya, saya pilih di sini X ya, saya tentukan X sama dengan berapa gitu ya. Nah, kebetulan di sini boleh sama dengan kan? Ya, saya pilih aja X-nya ini. Akar 5 min 2. Kan boleh sama dengan. Kalau benar, ya, mungkin nggak kelihatan. Kita pakai tinta ini aja. Kelihatannya mudah-mudahan ya. Ini kita pakai ini. X ini sama dengan akar 5 min 2. Jadi persis di sini saya pilih. Kalau benar, misalnya kalau benar, maka jawabannya A. Kalau benar, jawabannya A. Ya. Kalau salah, ya salah, Anda pilih lagi nih. Ya, pilih di area sini, sorry. Kalau salah percuma, ya. Kalau B benar, A pasti benar soalnya. Jadi sebetulnya dari sini, ya toh. Jadi kalau Anda pilih di sini salah, di sini benar, oh iya benar B. Ya, karena jawabannya lebih sederhana dan seterusnya. Udah, Anda coba aja. Yang pertama dulu. X sama dengan akar 5 min 2. Tapi kan sulit kita nyoba begini kan? Nyoba begini tuh sulit. Ya, jadi kita jangan, karena akar 5 percuma kalau kita masukin nanti menguadratkan akar 5 terlalu susah. Jadi dipilih bilangan bulatnya saja. Oke, kalau dipilih bilangan bulatnya. Akar 5 itu kira-kira berapa? Akar 5 itu pasti 2 lebih kan? Kalau 2 aja 4. Ya toh? Yang jelas 2 lebih. Ya, 2 lebih. Misalnya 2,2 sajalah. Ya, yang penting lebih kan gitu. 2,2 aja. Berarti berapa ini? Akar 5 kurang 1 ini berapa? 2,2 kurang 1. Jadi 1,2. Ya, jadi ini tuh kira-kira 1,2. Gitu aja kira-kira ya. Kalau akar 5 min 2, berarti dikurang lagi 1, 0,2. Ya, jangan dipilih di 0,2-nya, dipilih di antara 0,2 dengan 1,2 ada angka berapa coba? Antara 0,2 sampai 1,2 ada angka berapa? Yang paling bulat 1. Ada angka 1 di sini. Nah, jadi kita pilih X sama dengan 1 supaya gampang hitungnya. Kalau ini susah. Jadi X sama dengan 1. Jadi kita bisa pilih bilangan bulat. Atau kalau nggak desimal, jangan pakai akar. Kalau desimal kan masih gampang. Oke, masukkan ke sini. Harga mutlak 1 kurang nih ya. 1 kurang 2 kali X. Lebih per akar. Langsung dihitung ya. 1 kuadrat 1. 4 kali 1 4 ditambah 4. Ya kan? Betulkah lebih kecil dari 1? Betul nggak? Ya. Ini 1 kurang 2. 1 kurang 2 dia min 1. Tapi harga mutlak 1. Jadi di atas 1. 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Akar 9, 3. Betul nggak sepertiga lebih kecil dari 1? Benar. Iya, benar. Jadi jawabannya A. Nah, dapat jawabannya. Ya, karena yang lain tidak ada. Ini nggak ada ini. Dia nggak memenuhi. Nggak usah dicoba. Di sini harga nolnya jelas nggak ada kan. Ini nggak ada. Kalau seandainya 1 ini salah, Anda coba di sini. Di sini berarti jawaban B yang Anda coba. Jawaban A sudah ini ya. Karena jawaban A terlalu luas. Ya ini memang betul untuk A. Ini memang betul untuk A, tapi di daerah B. Kalau ini nggak memenuhi. Jadi Anda coba di sini. Kalau benar berarti jawabannya B. Kalau salah, Anda pindah lagi ke sini. Ya kan? Anda pindah ke sini untuk jawaban B. Ya. Anda cek. Kalau benar jawabannya B. Salah, pindah lagi ke sini. Benar jawabannya D. Salah, pindah lagi ke sini. Nggak usah pindah, jawabannya E. Ya, jadi jawaban harus mutlak kan di daerah itu. Kalau soal seperti ini 2 menit, saya rasa dengan cara seperti ini 2 menit udah bisa Anda dapat jawabannya. Tapi kalau Anda mau, bagaimana kalau Anda coba-coba pakai esai? Wah, susah sekali. Ya, minimal bukan susah sekali sih, artinya dalam waktu 2 menit kayaknya mungkin susah. Ya, kecuali yang sudah sangat cepat menghitungnya ya. Oke, kita pakai cara biasa. Hanya untuk belajar ya.
Tapi Anda harus mengasah kalau ini selalu bisa pakai cara coba-coba. Oke ya. Kita cara biasa, esai. Anggap aja soal esai lah. Sekalian belajar ya. Tapi sekali lagi kalau Anda mau testing jangan pakai cara ini. Ya. Harga mutlak 1 min 2X per akar. Saya hanya kasih petunjuknya, silakan Anda kerjakan nanti di rumah ya. Anda lihat betapa sulitnya. Apalagi dalam waktu 5 menit. Sebetulnya kalau waktunya panjang nggak susah. Tapi Anda harus tahu sifat-sifatnya. Pertama, bagaimana mengeluarkan akar ini? Itu sifat yang pertama. Ya, Anda sudah tahu akar ini bisa saya tulis akar X plus 2 kuadrat. Nah, Anda harus tahu begini. Nah, terus ada rumus sifat akar X kuadrat. Ya, itu sama dengan harga mutlak X. Itu sifat. Ya, ini sifat ini. Jadi kalau akar X plus 2 kuadrat, itu artinya harga mutlak X plus 2. Bukan X plus 2 ya, harga mutlak. Karena harus positif. Jadi kalau Anda kasih keluar harga mutlaknya salah. Dengan demikian ini bisa saya rubah harga mutlak. Sehingga soalnya jadi harga mutlak 1 dikurangi 2X per harga mutlak X plus 2. Lebih kecil sama dengan X. Gitu kan ya? Terus harga mutlak pembilang, harga mutlak penyebut bisa disatukan. Itu sifat lagi ya. Harga mutlak A dibagi harga mutlak B, itu bisa disatukan harga mutlaknya. Nah, ini sifat lagi kan. Belum tentu Anda tahu itu kan. Apalagi kalau sudah gugup. Nah, begini jadinya sekarang. Nah, baru ini ada anunya juga, sifatnya juga kan. Ini harga mutlak Fx. Kan begini. Lebih kecil dari Gx. Nah, kalau lebih kecil kan di antara ya. Maka Fx akan ada di antara. Kan begini. Minus Gx. Di sini Gx. Ah, begini. Sifat. Ini Fx-nya. Ya, ini Fx-nya. Ini Gx-nya. Sehingga Fx 1 min 2X per X plus 2 harus ada di antara, ya kan, min X dan X. Coba bayangkan. Sekarang Anda harus menyelesaikan pertidaksamaan bentuk seperti ini. Maka ini ada dua kemungkinan kan. Kemungkinan yang pertama, ini lebih kecil ini. Min X lebih kecil sama dengan 1 min 2X per X plus 2. Ya, nanti Anda dapat jawaban X. Dan, nah masih dan. Yang ini lebih kecil dari yang ini. 1 min 2X per X plus 2 lebih kecil sama dengan X. Nanti Anda akan peroleh solusi X ini. Nah, Anda gabung pakai irisan. Ya, ini solusi 1, ini solusi 2. Anda gabung pakai irisan. Itulah jawabannya yang Anda cari. Ya, gitu. Jadi sangat panjang kan? Sangat panjang. Oke, saya akan menyelesaikan yang pertama, nanti silakan selesaikan yang kedua, kemudian Anda gabung jawabannya A. Biar Anda tahu bagaimana sulitnya ya. Lama ya, sulit apa enggak? Ini kita selesaikan yang pertama. Hanya pertama aja yang saya selesaikan ya. Ya, pertama, ini kita bawa ke kiri. Tidak boleh dikali, karena kita nggak tahu X plus 2 ini positif atau negatif. Hanya kita pindahkan ke kiri. Jadi min X, ini kalau pindah ke kiri kan berarti min kan? Min 1 min 2X per X plus 2. Lebih kecil sama dengan 0. Kemudian penyebutnya kita samakan. Nah, tidak boleh kita kalikan, kita samakan. Ini kali ini kan. Min X kali X, min X kuadrat. Min X kali 2, min 2X. Ini Anda buka kurungnya. Min 1 plus 2X. Begini kan. Lebih kecil sama dengan 0. Ini min 2X, hapus. Plus 2X, hapus. Ini minusnya keluar. Minus X kuadrat plus 1 per X plus 2. Lebih kecil sama dengan 0. Anda perhatikan. Nah, ini juga kalau nggak tahu, ini pasti positif kan? 0 juga nggak mungkin, ini pasti positif. Ya, nggak mungkin 0. 0 aja nggak mungkin ini. Ini pasti positif. 0 nggak mungkin. Jadi jawabannya nggak mungkin 0 ya kan? Ya kan? Tapi ini pasti positif. Nah, ini negatif. Ya kan? Ini positif, ini negatif. Gitu ya. Nah, kan
supaya kita bisa terapkan yang cara tadi, kita positifkan ya. Karena ini pangkat paling tinggi kan. Jadi X kuadrat plus 1 per X plus 2. Negatifnya kita pindah sini. Jadi ini jadi lebih besar sama dengan 0. Ya. Dikali min 1 gini. Oke. Ini udah pasti positif kan? Ini positif. Berarti X plus 2 harus positif. Ya, X plus 2 harus positif. Gitu ya. X plus 2 harus positif. Ya, dari sini Anda dapat jawabannya apa? Solusi pertama. X lebih besar dari min 2. Ya. Gitu. Udah dapat. Kalau Anda lihat di sini, ya, nggak ada. Nah, berarti solusinya dari yang kedua nanti digabung dengan yang pertama. Jadi ini seperti ini. Ya. Belum jawab, nanti kan done. Solusi kedua. Kan begitu. Nah, oke lah, saya kerjakan aja, nggak apa-apa buat gambaran pada Anda untuk belajar. Solusi 2. Yang ini. 1 min 2X per X plus 2 lebih kecil sama dengan X. Ya. Pertama ini dipindahkan ke sana. 1 min 2X per X plus 2 dikurang X lebih kecil 0. Ya kan? Kemudian penyebutnya disamakan seperti tadi X plus 2. Maka ini jadi 1 min 2X. Ini min X kali ini min X kuadrat. Min X kali 2 min 2X. Lebih kecil sama dengan 0. Ini jadi min X kuadrat min 4X ditambah 1. Nah, per X plus 2. Lebih kecil 0. Nah, kemudian koefisien pangkat paling tinggi kan ini. X kuadrat dikali X ini. X pangkat 3 kan. Ini nggak boleh negatif, supaya kita bisa pakai cara cepat kita. Tidak usah gambar garis bilangan. Kalaupun gambar garis bilangan, pangkat 3 nggak ada masalah. X kuadrat dikalikan negatif ya. X kuadrat min jadi plus, plus jadi min. Begini. Cuma hati-hati dikali negatif itu tanda pertidaksamanya berubah. Ini lebih besar 0. Begini. Ya, kemudian kita cari harga 0 ini. Coba, ya toh? Kita cari harga 0 ini, kita cari harga 0 ini. Ini tidak boleh 0 kan? Ya, kalau X plus 2 sih udah tahu ya. Tidak boleh 0 ini. X sama dengan min 2, tapi tidak boleh ya. Oke, karena di penyebut. Terus ini, X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0. Nah, ini tidak bisa difaktorkan. Karena itulah jawabannya kalau Anda lihat. Ya, jawabannya kalau Anda lihat akar 5 kan? Nah, akar 5 itu muncul di sini. Ini tidak bisa difaktorkan. Sehingga ngitung X-nya pakai rumus ABC. Min B, B-nya 4 ya. Ya toh? Plus minus, gitu kan. Akar B kuadrat, 16. 4 kuadrat kan 16. Min 4 kali 1 kali min 1. Plus 4 jadinya. Ya. Nah ini. Per 2A. A-nya 1. Nah, dari sini kita dapat min 4 plus minus. Ini akar 20. Akar 20 itu 2 akar 5. Dibagi 2. Jadi kita dapatlah min 2 plus minus akar 5. Nah, jadi ada 2 harga 0 ini. Yang satu min 2 plus akar 5. Yang satu lagi min 2 min akar 5. Ini harga 0-nya min 2. Jadi ada 3 harga 0. Ya, ada 3 harga 0. Ya, 3 harga 0. Karena persamaannya pangkat 3 ini. Ya kan? Pangkat 3 ini. X kuadrat kali X. Maka Anda gambar di garis bilangan. Itu untuk mendapat solusi yang kedua. Anda gambar di garis bilangan. Kita nggak bisa pakai cara pertidaksamaan kuadrat. Nah, harus diurut. Mana yang paling kecil? Kelihatannya yang paling kecil ini ya. Min 2 min akar 5 kan? Min 2 min akar 5. Sudah itu min 2 pasti. Udah itu min 2 plus akar 5. Nah, kan begini. Ini B anunya, pagarnya. Nah, kalau koefisien pangkat paling tinggi ini, X kuadrat kali X pangkat 3 positif. Dia kan? 1 bagi 1 kan, positif. Maka yang kanan ini pasti positif. Ya, terus loncat pagar, min. Loncat pagar, plus. Loncat pagar, min. Terus Anda cari jawab pertidaksamaan terakhir itu ini. Negatif. Positif, sorry. Lebih besar sama dengan positif. Berarti yang ini atau yang ini.
Ya, ada dua jadi. Solusi yang kedua itu ada dua. X-nya di antara, ya. Nah, min 2 nggak boleh ya. Min 2 ini nggak boleh, tapi yang ini boleh. Ini boleh. Nah, karena ini ada tanda sama dengan kan. Harga 0 yang lain boleh. Harga 0 yang di sini boleh 0. Tapi yang di sini nggak boleh karena penyebut. Penyebut kalau 0 kan tak hingga. Jadi ini boleh sama dengan min 2 min akar 5. Ini min 2. Gitu. Atau kan bisa kan jadi atau. Atau X lebih besar sama dengan min 2 plus akar 5. Nah, begini. Ini harus digabung dengan yang pertama. Yang pertama apa tadi? Harus digabung. Kalau S-nya begitu. Ya, biar Anda tahu betapa panjangnya kan. Solusi pertama tadi mana? Solusi pertama tadi mana? Ini. X lebih besar min 2. Nah, sekarang saya gabung ya di sini. Ini min 2 akar 5. Ini min 2. Kemudian ini min 2 plus akar 5. Nah, ya, ini boleh sama dengan, ini boleh sama dengan, ini tidak. X lebih besar min 2. Ini min 2 ya. Lebih besar ke sana kan. Oke, Anda lihat jawabannya. Lebih besar min 2 ke sana kan. Ini jawaban pertama ya, solusi pertama. Yang ini. X lebih besar min 2. Solusi yang kedua ini. Min 2 akar 5. Jadi ini. Nah, solusi yang kedua itu ini. Nah, ini solusi kedua. Atau min 2 plus akar 5. Ini. Nah, ini solusi yang kedua. Nah, jawaban yang benar harus dilalui 2 garis. Ini hanya ada 1 garis, salah. Di sini sampai sini cuma 1 garis, salah. Nah, di sini betul 2 garis. Nah, ini. Sehingga kita temukan bahwa jawabannya adalah X lebih besar sama dengan min 2 plus akar 5. Nah, begini. Dapatlah jawaban A. Ya, ini kan sama ini. Akar 5-nya dibawa di apa? Duluan. Akar 5 kurang 2. Nah, ini dapatlah yang jawaban A. Ya, sangat panjang. Ya, bagi yang cepat menghitung mungkin bisa 2 menit. Itu pun terlambat Anda kalau 2 menit, karena hanya 1 menit lebih saja. Ya, 1,2 menit atau 1,4, saya nggak tahu. Dihitung saja soalnya nanti. Oke, jadi saya sarankan Anda berlatih dengan cara coba-coba ya. Karena cara biasa sangat panjang, ya. Saya sarankan Anda pakai cara coba-coba seperti ini. Nah, ya. Anda coba pilihannya. Tentu di daerah sini dulu. Kalau ini benar, yang lain sudah pasti salah. Jawabannya ini, A. Kalau ini salah, Anda geser ke sini, dan seterusnya. Jadi sebelum saya tutup part 1 dari pertidaksamaan ini, hal yang perlu Anda perhatikan adalah, di dalam soal pertidaksamaan, seperti yang nomor 1 tadi, itu tidak bisa kita coba. Karena dia bukan solusinya yang diketahui. Ya, soal nomor 1 ini tidak bisa kita coba. Karena yang diketahui, yang diberikan bukan solusi. Ini kan dalam variabel X, tapi yang diberikan kan nilai M. M yang ada hubungannya dengan A. Tapi A ini bukan X. Sehingga ini harus kita kerjakan dengan cara biasa. Tapi biasanya kalau kita kerjakan dengan cara biasa, tidak terlalu susah. Tidak terlalu sukar ya. Pertidaksamaannya. Nomor 1 Anda bisa lihat. Definite negatif itu A lebih kecil 0, diskriminan lebih kecil 0. Dan ini biasanya cuma pertidaksamaan kuadrat. Sehingga jika kita gabung, dengan cepat kita tahu jawabannya ini. Dan kita berhasil. Tapi untuk soal seperti nomor 2 ini, seperti soal nomor 2 ini penyelesaiannya panjang. Anda sudah saksikan tadi caranya kan? Kalau cara biasa, Anda harus tahu sifat akar X kuadrat itu harga mutlak X. Kemudian harga mutlak Anda tahu harus sifatnya bisa digabung. Sudah itu kalau berbentuk harga mutlak di sebelah kiri, di sebelah kanan fungsi, maka Anda harus tahu sifat ini. Kemudian memecahkan sifat ini malah persamaannya pangkat 3. Ya kan? Jadi lebih susah. Nah, karena itulah kembangkanlah cara coba-coba. Ya, berlatihlah. Kalau solusinya diberikan. Ini kan solusinya diberikan.
Ya, pertidaksamaannya dalam X dan X-nya diberikan di pilihan. Dan pilihan ini dengan mudah bisa kita gambarkan seperti ini. Sehingga mudah saja kita coba daerah sini. Tentu kalau kita coba kalau ada akar jangan. Cari yang bulat atau desimal. Kebetulan di antara ini dan ini ada X sama dengan 1. Nah, jadi kalau saya coba X sama dengan 1 kan lebih mudah. Ya toh? Kalau betul berarti jawabannya A. Karena B, C, D enggak ada. Tapi kalau ini salah kita geser ke sini. Ya, kita pilih daerah ini misalnya 1,2. Ini berapa ini? Akar 5 itu 2, lah, 2, lebih. Berarti ada bilangan bulat di sini 2. Ya, kalau salah loh ya. Ini ada bulat. Jadi Anda coba 2. Kalau benar, berarti daerah B. Kalau salah Anda geser terus cari bilangan bulat. Kalau nggak ada bilangan desimal, tapi desimal yang mudah. Ya, itulah. Nah, di part 2 nanti kita akan coba cara coba-coba. Ya. Nah, sedangkan yang bukan coba-cobanya silakan Anda kerjakan di rumah. Saya akan kasih pengarahan gimana caranya. Ya. Oke. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk soal pertidaksamaan, strateginya seperti apa supaya Anda berhasil mengerjakan soalnya tanpa harus mengerjakan seperti soal esai. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe supaya Anda tidak tertinggal dengan materi kami berikutnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, berusaha keras untuk mencapai cita-cita Anda diterima di Universitas Indonesia sebagai mahasiswa baru pada tahun 2021. Sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan.